Nah, selanjutnya, setelah teman-teman melakukan praktek lapangan yang tadi teman-teman lakukan, nah sekarang kita mencoba untuk mempraktekkan komunikasi pada protokol HTTP, pada protokol email, dan beberapa protokol application lainnya. Oke, karena kita memerlukan sebuah server. Pak, kenapa Pak kok dikatakan kita memerlukan sebuah server? Ya, good idea, good question. Jawabannya adalah karena protokol HTTP, protokol email, memiliki kesamaan yaitu client server arsitektur. Jadi di sini teman-teman harus membuat servernya. Nah, sedangkan laptop PC ya yang ada di simulasi paket tracer tidak bisa diinstal aplikasi server. Analoginya berbeda dengan aplikasi real di dunia nyata di mana laptop dan PC kita bisa jadi server, gitu ya. Jadi kalau di simulasi tidak bisa. Sehingga kita harus buat servernya. Nah, ya. Kita ambil satu server. Di sebelah sini server PT, diklik, taruh di sini. Nah, diceritakan bahwa server ini bisa diakses oleh 4 ya, atau ini dihapus saja ya, 2 dulu aja ya. Server ini bisa diakses baik di satu PC ataupun di satu laptop. Yang ini saya hapus dulu. Tadi cara hapusnya saya besarkan seperti ini atau saya highlight seperti ini lalu klik tombol delete. Yes. Oke. Nah, diceritakan server ini bisa diakses baik dari PC ataupun dari laptop. Nah, logikanya kan mestinya kan seperti ini di tengah-tengah. Nah, tidak bisa begitu kalau posisi diimplementasi. Karena server ini bisa nanti kemanapun dan lain-lain, kita menggunakan istilahnya namanya switch. Switch ini apa Pak? Switch ini logikanya sama dengan USB ya, sama dengan tambahan USB atau additional USB. Maksudnya gimana Pak? Ya tambahan itu jadi teman-teman punya satu soket USB di laptop, tetapi teman-teman butuh 5 soket USB untuk kepentingan live stream misalkan atau kepentingan-kepentingan tambahan flash disk yang lain. Nah, teman-teman bisa gunakan switch. Jadi dengan switch ini kita bisa berkomunikasi, ya kan? Bisa kita melakukan komunikasi antar lini. Ya, kita coba lakukan ya. Kita hapus pertama kali karena koneksi binary ini kita nggak pakai lagi, kita hapus dulu. Kita tarik dengan switch. Nah, silakan teman-teman cari, ya kan? Kira-kira kalau pakai switch cocoknya pakai cross atau pakai straight? Oke, kira-kira pakai apa ya? Monggo. Nah, silakan teman-teman cari di Wikipedia, cari di berbagai sumber lainnya. Oke, kalau mau kita cek ya, apakah benar keilmuan itu sama dengan automatic link di sini? Kita coba klik di sini, lalu masuk switch. Oke, warnanya juga hijau. Oke, sih ke atas. Nah, kita bisa melihat ada perbedaan warna di sini. Dan ada perbedaan simbol dari garis. Garisnya ini menggunakan garis lurus, berarti pakai straight. Nah, kita coba dulu yang sudah ada IP-nya. Lupa ini yang tadi sudah ada IP-nya, sudah. Kalau kita klik 2 kali, IP configuration-nya ada. Itu kan ya. Ini juga ada. Berarti dengan kata lain, kita coba apakah bisa dari PC ini bisa connect sama laptop. Kita coba ya. Menggunakan simple PDU saja, lebih mudah. Diklik di sini, lalu diklik di kanan. Sukses. Oke? Tidak ada perbedaan. Jadi ini anggapannya seperti kabel T di listrik ataupun penambahan kabel perpanjangan USB. Ya. Kalau kita mau tahu bagaimana detailnya, kita bisa berpindah waktu kayak
seperti timestone tadi berubah menjadi simulation dan ICMP. Oke, kita coba jalankan dari kiri ke kanan. Kenapa ini bisa tetap berjalan? Oke, kita lihat infonya satu persatu. Ya, ups. Dari ICMP dia akan berpindah, akan mencoba untuk keluar, bukan langsung ke laptop, tetapi ke sebuah switch. Di mana di sini kita bisa melihat, bisa mengecek next hop IP address dengan ARP table. Jadi komunikasi ini kok bisa sama switch ini terjadi karena memang di switch itu ada namanya ARP dan dia bisa ngecek MAC address dan ARP-nya. Itu nanti di materi bab 4 dan bab 5 setelah UTS. Nah, kurang lebih demikian. Lalu kita next. Dia berpindah ke tengah. Kalau kita pindah ke tengah, kita info klik tengah di sini. Nah, seperti yang saya informasikan sebelum-sebelumnya di pertemuan keberapa itu 2 kalau nggak 3. Teman-teman ingat bahwa switch tidak memiliki layer 3. Dia maksimum layer 2 dengan hanya mengetahui MAC address-nya. Mengetahui MAC address dari switch. Oke. Setelah MAC address-nya diketahui sama, maka dari MAC address ini akan dipindah ke MAC address tujuan. Nah, kok bisa tahu Pak mappingnya? Itulah ARP table. Ya, nanti kita akan bahas pada berikutnya. Ingat-ingat ya, ada istilah MAC, ada istilah ARP table. Oke, ingat-ingat saja. Lalu di next. Nah, apa Pak ini Pak artinya Pak? Dia akan broadcast ke semuanya. Kalau switch itu memang dia akan mencoba untuk broadcast ke semuanya. Nah, ya. Bagi yang bagian switch ke laptop dia akan diterima. Tetapi kalau ke server, ini ke server ya. Ini ke server, dia tidak akan dilanjutkan ke outlier karena dia menerima nilainya ini. Ada tulisan MAC address frame destination tidak cocok dengan apa yang diinginkan. Sehingga device akan membuangnya, membuang datanya, membuang frame-nya. Ya, istilah frame sama seperti video yang kemarin ya, video yang lalu. Frame ini artinya data. Kalau yang di laptop, kenapa kok outlier-nya diteruskan? Karena hasilnya sama. Ini lihat. Match. MAC address-nya match. Cocok. Jadi langsung diteruskan ke layer 3 untuk dibuka. Ya. Next. Nah, habis itu ada reply. Nah, reply-nya cukup 1. Kenapa Pak cukup 1? Ya karena memang asalnya dari sini. Lalu, kira-kira feeling kalian setelah seperti ini, apakah broadcast semua atau tidak? Semestinya broadcast semua. Oh, ternyata tidak. Kenapa Pak tidak? Karena apa? Karena di bagian sini dia tidak unicast lagi. Oke. Ini coba kita lihat bedanya ya. Ini masuk memang agak sedikit masuk ke arah materi berikutnya. Nah, ini kan masuk ke switch, ini keluar, masuk keluar, dan lain-lain. Oke, jadi nanti akan kita bahas pada materi data link layer, kenapa kok tadi baliknya tidak di broadcast semua. Kan salah satunya karena kita sudah mengenal IP dan MAC-nya. Oke, nah kira-kira demikian. Nah, ini adalah salah satu langkah awal yang teman-teman lakukan sebelum teman-teman men-setting HTTP. Ini belum menyentuh HTTP. Ini hanya mengubah topologi. Oh ya, saya berikan suatu pemahaman. Ini namanya topologi. Tadi topologinya dari PC laptop langsung tarik garis menggunakan cross. Tapi kalau dengan adanya switch, bentuknya pakai straight, kabelnya pakai straight, ganti kabel. Itu kan, dan ini berhasil. Nah, sekarang kita masuk ke HTTP. Kita punya servernya juga
di dalam satu area yang sama, tetapi kita belum setting ya teman-teman ya. Kita coba cek, iya masih kosong, fast setternya masih kosong. Kita kasih nomor 192.168.1, tetap sama-sama satunya ya, belakangnya yang berbeda. Saya anggaplah kasih angka 100 untuk server. Saya server mulai dari angka 100. Oke, go. Di sini sudah punya ya. Kita coba cek lagi. Desktop, IP configuration sudah ada nilai 100. Nah, untuk server itu ada tambahan namanya services. Layanan. Karena server untuk melayani, berarti di sini ada banyak sekali layanan. Layanan yang kita akan coba adalah HTTP. Jadi anggapannya ada web server, ini nyala, ini nyala. Di sini teman-teman punya beberapa kayak file gitu ya, HTML file. Oke. Dan teman-teman bisa edit. Nah, copyright HTML. Oke. Index HTML. Ini adalah sintaks HTML ya teman-teman ya. Hello world HTML. Oke. Nah, ya Pak, cara menggunakan. Berarti ini sudah ada Pak? Sudah jalan lagi. Sudah punya file lagi. Ya Pak, cara ngetesnya apakah ini berjalan atau tidak? Kita buka dari klien. Karena kan harus ada yang request. Dan yang request harus dari klien. Kliennya mau pakai PC atau laptop? Bebas. Saya pakai PC dulu. Nah, kalau kita mau berkomunikasi dengan HTTP atau dengan web server, maka kita harus menggunakan web browser. Nah, kita mau akses ke siapa? Akses ke server 0. IP-nya berapa? 192.168.1.100. Kenapa kok kasih IP? Sama dengan ping tadi. Aku kepingin buka website ini. Nah, karena kita belum setting DNS, kita belum memberikan nama dari seorang kode ini, maka kita tembak kodenya. Go. Dan akan berhasil. Kalau kita mau lihat yang versi hello world.html, nah dia akan masuk ke bagian hello world. Ya ini URL-nya nanti hello world, copyright, ada copyright, ada image, ada Cisco logo, ada image saja. Nah, ini seperti HTML biasanya, dan ini yang sesuai dengan data yang ada di sini. Silakan teman-teman untuk explore. Explore-nya gimana teman-teman? Nah, sekarang kalian lakukan pergantian dari indeks HTML yang tulisannya tentang Hello World Cisco atau Welcome to Cisco pakai tracer. Anda gunakan nama kalian dan NRP. Ya, nama kalian dan NRP. Hello World juga diganti tentang hello nama kalian. Oke. Kurang lebih demikian. Ya, teman-teman silahkan untuk teman-teman juga bisa melakukan import. Nah, silahkan ambil foto misalkan. Ambil gambar dari yang kalian punya, masukkan ke sini. Ya kan? Supaya teman-teman bisa mencoba. Ya. Contoh ya paling gampang ya. Nah, tambahkan foto Anda. Bebas ya, foto Anda ini mau foto sebenarnya atau mau foto-fotoan, yang penting foto dari luar, kalian import, masukkan ke sini. Lalu di menunya teman-teman, tadi kan ada menu, tambahi my photo. Misalkan. Nah, sehingga harapannya kalau nanti ada tombol my photo akan muncul gambar yang kalian munculkan, yang kalian import. Di laptop juga sama teman-teman. Di laptop bagian sini juga sama. Kalau kita pakai web browser, kita gunakan 192.168.1.100, dia akan muncul seperti ini. Mari kita coba analisis apa yang terjadi di 7OZ layer. Nah, yang menarik kan di situ. Apa yang terjadi pada 7OZ layer? Kita kembali lagi ke bagian simulation. Tapi di sini tidak bisa ICMP, tapi kita harus gunakan yang lain.
yaitu namanya HTTP. Nah, kita coba cara kerjanya ya. Nah, dari lab 1, saya tekan go ya teman-teman. 1, 2, 3, klik. Oke. Oke. Belum ada tanggapan. Oke. Belum ada tanggapan. Maka tombol saya nyantol. Oke. Saya stop dulu. Nah, HTTP 192.168.1.100. Go. Oke. Nah, kelihatannya tidak ada apa-apa. Baru ada HTTP. Loh, Pak, kok nyantol tadi, Pak? Kenapa ini kok tiba-tiba ada nyantol? Nah, sebentar, kita coba matikan dulu ya. Kita delete dulu semua simulasinya, reset simulasinya. Jangan-jangan sebelum HTTP berjalan ada sesuatu hal. Oke, kita bisa lakukan apa, teman-teman? Kita coba bisa edit filter, kita tambah selain HTTP. Logikanya HTTP itu menggunakan apa? TCP. Nah, kita coba buka TCP-nya. Ya, jangan-jangan ini ada TCP-nya, makanya ada lama. Oke, ada HTTP, ada TCP. Kita coba lakukan request lagi, go. Nah, dugaan kita benar. Ternyata harus ada pembukaan TCP dulu. Karena HTTP memastikan datanya tepat, dia buka koneksi dulu. Aku buka ruang aman. Saya buka terowongan terlebih dahulu. Oke. Ini pertama kali kita buka infonya ya. Ini artinya apa, teman-teman? Teman-teman akan membuka HTTP make a connect to server. Lalu dia akan membuat TCP connection dengan port 80. Dia membuat dulu. Hey server, is it you? Katanya. Nah, baru dia membuat datanya. Di layer 4. Kenapa layer 4? Layer 4 tadi itu adalah TCP. Ya. Aku dari port 80. Aku dari port 1030, aku mau ke 80. Karena kan aku mau akses HTTP. Defaultnya 80. Betul kan ya? Nah ini, TCP accept window size atau port. Portnya 65535 byte. Nah, dan lain-lain. Lalu di sini akan mencoba untuk koneksi ke atas. Ya. Akan keluar. Langsung TCP dari root, dari switch akan dipindah ke server. Mestinya ya. Tapi karena dia nggak tahu server yang mana, langsung di broadcast semua. Oke. Oh tidak langsung di broadcast semua. Tapi langsung direct kepada MAC addressnya. Karena udah ketahuan ya MAC addressnya berapa. Berarti ini ARP addressnya udah jalan. Oke. Next. Nah, dia akan kembali. Ini TCP-nya akan kembali ke sini. Barulah di sini request HTTP. Nah, ini yang kita pelajari. HTTP akan berjalan, lalu akan uh, berkirim, ya kan, dengan melalui TCP tadi, dengan connection oriented tadi, akan berjalan. IP-nya berapa berjalan, Ethernetnya berapa berjalan, dan lain-lain. Kita mau lihat isi datanya, klik. Nah, kalau ini kebalik teman-teman, ngisi datanya ngelihat ini yang layer 2, ini layer 3, ini layer 4, ini layer paling atas, layer 5, 6, 7. Jadi HTTP request. Ini request. Jadi teman-teman kalau jangan lupa ya, format seperti ini teman-teman juga harus tahu dan harus coba bisa otomatis. Oh, ini artinya request karena bentuknya get ada ini. Kan tidak ada status code. Kalau ada status code berarti dia respon. Ya. Lalu dibungkus sama TCP, dibungkus sama IP, IP-nya kemana, lalu masukkan ke Ethernet. Berjalan. Oke. Ada TCP digabungkan dengan HTTP supaya tetap posisinya berjalan dengan baik. Nah, ini TCP-nya terus ngikutin tadi supaya memastikan bahwa oh iya, benarkah ini?
Nah, di sini server receive HTTP. Kita lihat isinya. Nah, HTTP-nya masih sama. Lalu dia melakukan reply atau respon. Berarti di sini pindah ke HTTP respon. Nah, makanya bentuknya formatnya beda. HTTP 1.1.200 oke. Ada status code-nya. Nah, data-data ini HTML-nya. Next. Next. Nah, sampailah di sini. Oke. Nah, ini apain lagi, Pak? Nah, ini tadi HTTP-nya sini tadi menerima ya. HTTP client menerima. Kita lihat berarti browsernya muncul. Nah, ya, sudah menerima. Status code-nya bagaimana? Oke. Berarti bisa. Boleh. Sukses. Oke. TCP yang berikutnya ngapain ini, Pak? Kemungkinan adalah fin. Fin itu apa? Berterima kasih. Aku udah cukup selesai. Aku mau tutup. Nah, ada tulisan fin. Di sini juga ada tulisan fin plus ACK. Berarti mengucapkan terima kasih bahwa ini request sudah berhasil. Server mengetahui. Oke, good. Sudah ya? Sudah cukup ya? Nah, misalnya gitu kan bahasa gampangannya. Nah, ini. Devices receive TCP fin and ACK. Lalu dia akan membahas TCP ACK, akan membahas fin juga. Server juga akan membahas fin. Lalu kita lihat sampai batas mana. Nah, servernya fin ACK. Lalu TCP mendapatkan ACK lagi. Oh iya, oke. Wes ya, tutup ya. Ya, anggapannya gitu ya. Konfirmasi 2 kali. Jadi kan fin plus ACK. Nah, ini sekarang ACK doang. Tutup ya, beneran tutup. Ya, udah selesai. Nah, jadi memang HTTP itu berelaborasi langsung dengan HTTP. Setelah HTTP request selesai, ya kan, secara tadi, ya kan, maka di bagian bawah itu ada TCP close, dia nutup, itu otomatis ya. Itu protokol dari TCP memang seperti itu, ya. Nah, ini salah satunya. Oke teman-teman bisa coba eksplorasi tentang hal ini. Nah, berikutnya teman-teman bisa mencoba untuk menambahkan beberapa hal. Contohnya seperti DNS. Maksudnya DNS itu bagaimana? Tadi IP server itu kan punya nomor 192.168.1.100. Betul? Nah, dengan adanya DNS sama seperti konsep teori yang tadi, ya kan? DNS tersebut mempermudah kita untuk mengingat. Oh, ternyata IP yang tadi itu lebih enak disebut nama kalian, misalkan kalian punya domain nama kalian. Berarti teman-teman pindah ke server, dianggap server DNS-nya ada di server web. Ya. Jadi teman-teman klik DNS, nama kalian misalkan contoh felix.com, lalu pakai e-record. Oh ya, e-record. Nanti lihatan teorinya tadi. Kenapa e-record? Karena mentranslasikan felix.com dengan address yang sama dengan di sini. Tinggal di add. Terus nanti di laptop kalian tinggal cari browser, lalu tulis nama kalian, bla bla bla.com. Maksudnya secara simulasi kalian tambahi TCP, tambahi DNS, tambahi HTTP. Semestinya nanti semua akan kelihatan berjalan. Oke, kurang lebih seperti itu. Itu tugas pertama. Tugas yang kedua adalah teman-teman mencoba untuk melakukan setting di email. Ya, jadi teman-teman dengan punya email lah, domain name, karena ini ada domain, makanya tadi saya minta teman-teman bikin domainnya dulu. Nah, kalau domainnya sudah ada, mestinya tinggal tambahkan email di sini. Jadi misalkan felix.com, kepengen punya email namanya info, ya saya coba tulis ya. Ya, kalau felix.com ini adalah nama domain. Kalau email info@felix.com. Berarti di sini domainnya felix.com, tapi tentunya DNS-nya harus dipasang dulu. Lalu di sini ini info.
Lalu passwordnya, email kan juga punya password. Jadi ini artinya info@felix.com. Passwordnya misalkan Felix gitu. Set. Ya kan? Sudah plus. Nah, ini artinya info@felix.com sama dengan ini. Nah, silakan teman-teman coba untuk melakukan penambahan email, tapi yang penting DNS-nya ada. Lalu teman-teman lakukan dari PC sini, mencoba untuk meng-email. Nah, ada konfigurasi emailnya. Teman-teman boleh mencoba mencari dari berbagai macam sumber, ya, terkait dengan ICMP dan lain-lainnya. Yang pasti adalah username dan password ini adalah yang tadi kalian tulis di sana. Incoming mail server dan outgoing mail server, teman-teman tahu sendiri lah, ada SMTP, ada IMAP. Itu servernya ada di mana semua? Kalau servernya ada di sini semua, tinggal IP-nya aja tinggal tulis. IP-nya tadi, IP-nya di sini. Nah, ceritanya kalian mau email, ini punya email info, ini punya email info 2 gitu. Nah, bagaimana cara kalian bisa beremail-emailan? Nah, silakan cari tahu tutorialnya, eksplorasi, ya. Kalian buat sebuah dokumentasi. Oh, cara ngertinya kayak gini, 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 gini. Cara tesnya menggunakan simulation, kalau email pakai IMAP dan SMTP. Oke, demikian.